Chapter 746 Kitab Suci Rohani Kuno. Di bawah sinar bulan yang terang, semuanya cerah dan bersih. Laut yang luas tidak terbatas, ombak yang ringan tak berujung. Sangat luas dan tak terbatas, hamparan yang luas dan jauh. Tebing kenaikan abadi berdiri di tepi laut. Warnanya putih berkilauan, seakan-akan sebuah platform abadi yang menarik esensi spiritual dari langit dan bumi. Itu beresonansi dengan langit berbintang, dan cahaya bulan mengalir turun seperti air, menciptakan bentangan yang berkabut. Aula Raja Manusia dan kuil umur panjang tiba-tiba muncul di sini, tidak mengkhawatirkan orang-orang di dunia. Mereka diam-diam pergi melalui gerbang alam untuk bertukar kitab suci. Yevan dan yang lainnya menahan nafas, bersembunyi di kegelapan, tidak berani menunjukkan sedikit pun kecerobohan atau kecerobohan. Pasti ada ahli yang luar biasa di depan. Setiap satu dari 18 kapal perang itu memiliki panjang beberapa ratus zang. Mereka seperti awan yang mengambang di langit, berkedip-kedip dengan kilau logam yang dingin di bawah sinar bulan. Kuil kuno panjang umur berdiri di seberang mereka. Kuil itu megah dan berwibawa, seolah-olah itu adalah istana dewa abadi yang mengambang di atas lautan luas. Setiap ubin tampak memiliki jejak kuno yang terukir di atasnya, sebuah aura kuno yang menguar. Salah satu dari keduanya melayang di atas benua, dan yang lainnya berhenti di atas laut biru. Ada tebing kenaikan abadi di antara mereka, diam-diam saling berhadapan. Sejak beberapa tahun yang lalu, sudah ada gangguan yang terus-menerus. Kedua belah pihak ingin bertukar kitab suci kuno, tetapi kenyataan membuktikan bahwa itu semua hanyalah asap dan kabut setiap kali. Mereka masing-masing memegang setengah halaman kitab suci kuno, dan hubungan di antara mereka terlalu besar. Tidak ada pihak yang mempercayai satu sama lain, dan setiap kali, mereka hanya saling menyelidiki satu sama lain. Sekarang, para ahli dari kedua sekte kuno itu keluar. Mereka benar-benar serius. Kali ini, pasti ada hasilnya, dan jelas bahwa mereka akan menggabungkan kitab suci menjadi satu. Tempat ini begitu damai. Bulan yang terang menyinari laut biru, dan hanya kemegahan putih yang bertebaran. Dunia terasa tenang dan penuh keberuntungan. Yevan dan yang lainnya tidak bisa merasakan aura sedikit pun dari yang lain, jadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa tindakan kedua sekte kuno itu sangat rahasia, dan orang-orang di dunia tidak dapat merasakan apa-apa. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang tersembunyi itu terlalu menakutkan dan tak terduga. 18 kapal perunggu, mereka seharusnya adalah 18 kapal perang kuno dari legenda kuno. Mereka dapat membentuk formasi pembunuhan kuno, sesuatu yang diciptakan oleh orang suci kuno. Yan Yixi memikirkan legenda kuno tertentu. Aula Raja Manusia memiliki formasi pembunuhan kuno yang secara pribadi disempurnakan dan ditetapkan oleh seorang suci. Kekuatannya luar biasa, tidak kalah dengan senjata suci kuno. Mereka serius sekarang. Mereka pasti membawa setengah halaman kitab suci abadi. Kuil Tao kuno panjang umur di Bukit Ming. Tidak heran jika kuil ini telah berdiri selama ratusan ribu tahun tanpa runtuh. Kuil kuno ini adalah senjata ilahi kuno, kata Yi King lirih. Cahaya aneh muncul di matanya yang sayu. Tindakan mereka sangat rahasia, namun mereka memiliki rombongan yang begitu besar. Terlihat bahwa kedua belah pihak saling waspada satu sama lain, takut pihak lain memiliki niat jahat. Saya harus mengatakan, kuil Tao kuno Netherreach sangat menakutkan. Mereka hanya memiliki beberapa orang, tetapi mereka dapat melawan sekte besar manapun di dunia, kata Li Tian. Sebuah genderang perunggu berbunyi. Kilau logam dingin berkedip-kedip di sebuah kapal perang besar, dan seorang penatua dengan kepala penuh rambut putih berjalan keluar. Penampilannya cerah, montok, dan penuh semangat. Rambut peraknya jatuh seperti air terjun saat dia berdiri di haluan kapal. Di langit, cahaya bulan turun seperti air, menyiramnya, membuatnya terlihat seperti terbuat dari perak. Bahkan tongkat penopang di tangannya berubah menjadi naga melingkar perak, menelan esensi langit dan bumi. Pada saat ini, dia melepaskan aura kuat yang sepertinya bisa menelan langit dan bumi dan menekan dunia. Itu dia, saudara klan dari Master Sekte Lama Aula Raja Manusia, Feng Yuan. Dia berusia 3.300 tahun sekarang dan merupakan sosok berdarah besi dan kuat dari generasi ini, kata Li Tian lirih. Feng Yuan, orang ini sangat menakutkan. Ketika dia masih muda, dia mengamuk di dunia dan membunuh banyak tokoh tingkat Master Sekte. Setelah itu, dia pergi ke tempat pengasingan, tetapi setiap kali dia muncul, dia akan membunuh orang-orang berdarah besi. Berderit. Di sisi lain, pintu merah terang dari kuil Tao yang megah terbuka sedikit, dan seorang penganut Tao keluar.
Dia masih muda, tapi dia memiliki penampilan seperti seorang ahli dari dunia lain. Sebuah jepit rambut bambu disisipkan di rambut hitamnya, dan dia mengenakan jubah Tao dengan bangku dan sepatu rami. Matanya jernih saat dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dia adalah seorang pendeta Tao yang masih sangat muda, tetapi dia memiliki aura seseorang yang telah mencapai Tao. Dia tampak seperti dunia lain dan halus, sangat luar biasa. Taoist Sankui. Beberapa dari mereka mengenalinya. Ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya. Dia adalah salah satu ahli muda terkuat di dunia, dan dia adalah saudara angkat Yin Tiande. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Bisakah dia mewakili kuil umur panjang? Li Tian terkejut. Dia adalah ayah Tao Sankui. Ye Fan terkejut. Dia tahu bahwa beberapa penganut Tao dapat menikah dan memiliki anak, tetapi dia tidak menyangka ayah dan anak itu begitu mirip. Zheng De adalah seorang Taois yang kuat, dan dikatakan bahwa ia memiliki satu kaki di tingkat ketiga dari fondasi abadi. Namun, dia tidak pernah bisa melewati ambang batas itu. Saat beberapa dari mereka berdiskusi, ada situasi baru di depan mereka. Tetua berdarah besi dari Aula Raja Manusia, Feng Yuan, berwarna putih keperakan. Dia memegang tongkat naga melingkar yang menghembuskan sinar bulan, dan dia berjalan di udara menuju tebing abadi. Di sisi lain, Taois Zheng De sangat luar biasa, dan dia seperti leluhur Dao muda. Dia juga berjalan selangkah demi selangkah, mendekati platform kuno yang seperti batu giok. Kedua ahli dari Aula Raja Manusia dan kuil umur panjang mendaki tebing abadi Yuhua pada saat yang bersamaan. Permukaan tebing dipenuhi dengan kristal yang berkilauan. Pada saat ini, 18 kapal perang kuno bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Mereka membentuk formasi kuno dan berevolusi menjadi formasi pembunuhan kuno. Dalam sekejap, aura menakutkan meresap ke udara. Seolah-olah raksasa kuno terbangun, mengintip segala sesuatu di bawah langit, melintasi masa lalu dan masa kini. Saat formasi pembunuh kuno muncul, itu bahkan lebih kuat dari senjata suci. Di sisi lain, kuil Tao yang megah juga membuka pintunya, bertransformasi menjadi dunia kuno yang sangat luas yang dapat menampung matahari, bulan, gunung, dan sungai. Teror, gemetar. Ini adalah perasaan paling langsung yang dimiliki oleh beberapa dari mereka. Ini benar-benar senjata suci kuno, dan kekuatannya sangat agung dan menakutkan. Formasi pembunuhan kuno dan senjata suci kuno ditujukan ke tebing abadi Yuhua pada saat yang sama. Kedua belah pihak dalam keadaan siaga tinggi, takut satu pihak akan mengingkari janji mereka dan bermain-main. Pada saat ini, suasananya sangat tegang. Kehampaan seakan membeku, dan bahkan suara tetesan air pun terdengar. Bulan purnama menggantung tinggi di langit, lautan luas tanpa batas. Panggung batu yang berkilauan dan tembus pandang berkedip-kedip. Tetua berdarah besi Feng Yuan dan Taois Zheng De berdiri berseberangan. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, dan mereka masing-masing menghasilkan setengah halaman fragmen kitab suci yang berwarna merah terang seperti darah. Kabut tebal naik, cemerlang tanpa henti. Cahaya warna-warni merah mewarnai tangan mereka menjadi merah, hampir tembus pandang. Terdengar teriakan burung phoenix yang terdengar, jelas dan memekakkan telinga. Sebuah halaman kitab suci kuno yang ditempa dari emas darah burung phoenix. Tidak diketahui sudah berapa tahun kitab itu ada. Cahaya warna-warni merah yang seharusnya melesat ke langit sekarang tertahan dalam 1 meter persegi, dan emas darah itu berbintik-bintik dengan karat. Ye Fan dan yang lainnya menatapnya tanpa berkedip. Ini jelas merupakan kitab suci yang benar. Dua sekte kuno yang besar tidak memalsukannya, dan mereka berdua ingin mendapatkan kitab suci yang sempurna. Jantung mereka berdebar-debar. Ini adalah kitab suci abadi yang legendaris, dan selama seseorang ingin mati, mereka tidak akan dapat melakukannya. Terlalu banyak misteri dan godaan. Bahkan pada saat ini, lingkungan sekitar masih damai. Tidak ada gangguan sedikit pun, dan hanya bulan yang terang menggantung tinggi di langit, bersinar lembut ke bawah. Tetua berdarah besi Feng Yuan dan Taoist Transcendent Zheng De mengulurkan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, seolah-olah waktu berhenti. Kedua belah pihak akhirnya mulai bertukar kitab suci kuno. Tanpa ada kejutan, hati mereka sama sekali tidak tenang. Namun, mereka masih terus mundur, berjaga-jaga dan waspada satu sama lain. Cahaya warna-warni merah mengalir. Setengah dari tubuh kedua orang itu tembus cahaya dan berkilau seperti kristal darah. Mereka mundur selangkah demi selangkah, dan masing-masing dari mereka hendak memanjat tebing. Ini benar-benar berjalan dengan lancar. Tidak ada satupun orang luar yang datang. Li Tian dan yang lainnya sangat bingung. Mungkinkah mereka satu-satunya penonton?
Rahasia seperti itu, benar-benar tidak ada seorang raja pun yang mengetahuinya. Yi Qingwu juga mengerutkan kening, merasa ini tidak terduga. Orang-orang dari Aula Raja Manusia dan Kuil Umur Panjang juga santai. Penyerapan dua senjata suci kuno dari esensi langit dan bumi melambat. Dua orang di tebing juga menghembuskan nafas lega, bersiap untuk berbalik. Namun, pada saat ini, sebuah perubahan mengejutkan terjadi. Sosok tinggi turun dari langit berbintang seperti makhluk abadi yang terbang. Dalam sekejap mata, dia tiba di hadapan mereka. Dia sepertinya datang dari alam luar, dan kecepatannya tak terbayangkan. Dia menerkam ke arah tetua berdarah besi Feng Yuan, kelima jarinya terentang, dan tekanan besar terpancar darinya. Seolah-olah seorang ahli yang tak tertandingi telah turun ke bumi, menyapu semua yang ada di depannya dengan momentum yang tak terbendung. Beraninya kau! Semua orang berteriak. 18 kapal perang kuno Aula Raja Manusia semuanya bersinar terang, melahap cahaya bintang dan cahaya bulan di langit. Mereka melepaskan jejak dao agung, menyelimuti seluruh area. Formasi pembunuhan orang suci kuno telah dihidupkan kembali. Puff! Dia menghantam dengan telapak tangan yang lain, menghancurkan tetua Feng Yuan yang berdarah besi menjadi pasta daging. Dia meninggal di tempat. Seberapa kuat orang ini bisa melakukan semua ini? Semua orang terkejut. Untuk seseorang sekuat Feng Yuan, tidak diketahui sudah berapa tahun sejak dia naik ke anak tangga ke-9 dari tingkat fondasi abadi. Faktanya, dia telah mengambil satu langkah maju dan melewati setengah langkah dari 3 tebasan dewa. Namun, karakter berdarah besi seperti itu masih terbunuh dengan mudah oleh seseorang. Orang yang datang pasti adalah pembudidaya alam Raja Penyelesaian Agung yang menakutkan. Di sisi lain, hal yang sama terjadi. Seorang pria kurus dan keriput tiba-tiba muncul di platform batu kristal, melintasi masa lalu dan masa kini, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Salah satu tangannya turun, membentuk wilayah ilahi yang tak terkalahkan, menjebak kebajikan-kebajikan suci pendeta Tao yang transenden di dalamnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Puff! Tangannya yang kurus dan lemah itu dengan ringan terayun ke bawah, dan kebajikan suci pendeta Tao, yang dikatakan tak terkalahkan di antara makhluk abadi, langsung hancur berkeping-keping. Sebagian dari jiwa sucinya keluar. Dalam sekejap, 2 halaman kitab suci abadi yang terbuat dari emas darah burung Phoenix telah berganti pemilik. Mereka direnggut, menyebabkan 2 sekte kuno menjadi marah. Seorang pembudidaya alam raja yang sempurna telah tiba. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang hebat. Boom! Tiba-tiba, pelangi yang gemilang menembus langit, memaksa pembudidaya alam raja yang layu kembali dengan satu serangan. Dia ingin merebut setengah halaman dari kitab suci kuno itu. Pembudidaya alam raja ketiga yang sempurna telah muncul. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Yin Tiande. Ye Fan berbicara karena cakram berlian di tangannya bergetar. Satu-satunya jejak di dalamnya yang belum terhapus memiliki hubungan misterius dengan salah satu orang di dalamnya. Apa? Siapa itu? Li Tian tercengang. Sosok kurus dan keriput, jawab Ye Fan. Sungguh Yin Tiande yang baik. Bukankah dia mengendarai lembu ke barat? Dia benar-benar muncul di sini dan membunuh ayah dari saudara laki-lakinya yang disumpah. Yan Yixi menghirup udara dingin. Bang, ini adalah pembudidaya alam raja keempat. Kamu membunuh bangsaku dan mencuri kitab suci abadi saya. Tak satu pun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi. Sebuah suara bermartabat bergema dari 18 kapal kuno. Formasi pembunuhan orang suci kuno menyegel semua orang di dalamnya. Seperti yang diharapkan, bahkan raja-raja agung yang meninggal dalam meditasi akan hidup kembali karena kitab suci yang abadi. Mata indah Yi Qingwu bersinar dengan kemegahan. Chapter 747 Raja Orang. 18 kapal kuno itu memiliki kilau logam yang dingin. Mereka adalah harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang suci yang telah ditempa oleh waktu. Pada saat ini, mereka semua menyerangkan tanda Dao, membentuk formasi pembunuhan kuno yang menutupi area tersebut. Tebing Yuhua yang abadi benar-benar putih. 4 raja bertarung bola-balik di atasnya, menggunakan domain ilahi, teknik kuno, energi medan, dan tinju tirani. Mereka seperti bintang jatuh, meruntuhkan langit saat mereka memperebutkan 2 kitab suci kuno yang terbuat dari emas darah burung Phoenix. Pada saat yang sama, sebuah tangan perak besar muncul dan terbang dari kapal pusat. Tangan itu menggapai ke arah sosok tinggi dan tampan itu dan segera melepaskan segel. Seolah-olah penguasa umat manusia telah muncul. Belum lama ini, seseorang turun dari langit berbintang seperti makhluk abadi yang terbang dan mencengkeram Feng Yuan sampai mati, menyita setengah halaman emas ilahi dengan ukiran kitab suci di atasnya.
Tuan dari tangan perak secara alami sangat marah. Itu adalah muridnya. Dia menyerang dengan segenap kekuatannya untuk membunuh raja ini. Tanda ilahi dari surga diukir ke dalam segel asal bawaan dan dicap di telapak tangan, menjadi teknik pamungkas dari master manusia. Itu menghantam ke bawah seperti 10 matahari yang jatuh bersamaan dan runtuhnya lautan bintang. Ini adalah segel master manusia. Pria jangkung yang diserang memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. 2 berkas cahaya iblis melesat keluar dari matanya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan esensi dao bawaan, yang berubah menjadi roda harta karun yang melenyapkan ruang dan waktu. Kamu belum mati. Penguasa tangan perak berkata dengan dingin. Tanda ilahi surga di telapak tangannya menjadi lebih gemilang dan jatuh. Bukankah kamu belum mati? Pria jangkung itu tertawa dingin. Rambut ungunya bertebaran, memperlihatkan penampilan aslinya. Roda harta karun yang dia muntahkan menjadi lebih megah. Roda harta karun monster surgawi. Ekspresi Litian membeku dan dia berseru, itu sebenarnya adalah Raja Monster Surgawi. Bukankah mereka mengatakan dia meninggal 500 tahun yang lalu? Dia berusia 3.800 tahun sekarang dan masih belum mati. Dia 100 kali lebih kuat dari nenek monster surgawi. Di tengah medan perang, segel master manusia dan roda harta karun monster surgawi bertabrakan. Seolah-olah 2 alam semesta kuno telah dihancurkan dan runtuh. Ini adalah adegan di mana gunung dan sungai dihancurkan dan zaman dibalik. Seolah-olah mereka telah tiba di awal dunia dan segala sesuatu kembali ke awal segala sesuatu. Seperti yang diharapkan. Demi 1 halaman kitab suci immortal, seorang raja yang saya pikir telah meninggal dalam meditasi telah hidup kembali. Yan Yixi menghela nafas ringan. Dengan kekuatan mereka pada tingkat ini, apalagi yang bisa menggerakkan mereka? Hanya umur panjang dan transendensi, setelah mengolah halaman kitab suci kuno ini, yang akan memungkinkan seseorang untuk tidak mati, dan mereka secara alami akan mengambil tindakan. Tangan perak besar itu menamparkan seolah-olah datang dari luar angkasa. Itu bertabrakan dengan Raja Monster Surgawi dan keduanya bertarung dengan sengit. Tidak ada ruang untuk moderasi. Ini adalah pertarungan hidup dan mati antara para raja. Segel yang diukir dari tanda ilahi surgawi sama menyilaukannya dengan cahaya primordial, sementara roda harta karun iblis surgawi yang terbentuk dari esensi dao bawaan sama menyilaukannya dengan pelangi hari kiamat. Itu sangat cemerlang, dan kemudian menjadi kegelapan abadi. 2 domain ilahi kuno runtuh dan jatuh. Serangan kedua individu itu sepertinya akan mengubah dao kuno menjadi ketiadaan. Darah ungu merembes keluar dari sudut mulut Raja Monster Surgawi saat dia mundur lebih dari 10 langkah. Tubuhnya bergoyang, tapi dia masih tidak melepaskan kertas emas Dewa Darah Phoenix. Sebuah retakan juga muncul di tangan perak besar itu saat ia mundur sejauh 3 meter. Namun, itu bukan masalah besar. Orang bisa membayangkan betapa kuat dan menakutkannya dia. Raja manusia, kamu belum mati. Di sisi lain, rambut emas gagak emas berserakan saat dia berjalan perlahan. Langit bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Dia seperti dewa iblis. Apa? Dia adalah Raja Manusia. Dia belum mati. Yan Yixi tercengang. Dia awalnya mengira bahwa ini adalah raksasa tersembunyi dengan usia yang menakutkan di aula Raja Manusia. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki identitas lain. Kau gagak emas yang sombong, kau datang ke aula Raja Manusia untuk berperilaku mengerikan 2000 tahun yang lalu. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengalami rasa sakit karena kehilangan kultivasi saya, bagaimana mungkin saya mengizinkan Anda berperilaku kejam? Pemilik tangan perak besar itu berkata dengan suara yang dalam. Gagak emas sekarang berusia lebih dari 3.700 tahun. Selama puncaknya, dia berani pergi ke aula Raja Manusia untuk mencuri dewi mereka. Dia penuh dengan legenda. Karena pertempuran itu pula, fondasinya terluka. Dia harus mengasingkan diri selama lebih dari 2000 tahun. Orang lain tidak tahu lawan seperti apa yang dia hadapi selama pertempuran itu. Baru sekarang kebenarannya terungkap. Sejak kita bertemu, kamu juga bisa dianggap sebagai salah satu dari kami. Jangan pernah berpikir untuk pergi, kata Raja Manusia dengan dingin. Kamu benar-benar memiliki nada yang besar. Di samping, nafas Raja Iblis Surgawi stabil. Luka-lukanya telah sembuh. Rambut ungunya berkibar tertiup angin saat dia menekan maju. Meskipun aku sudah tua, aku masih memiliki kepercayaan diri. Raja Manusia berbicara saat tangan perak besar itu mengulurkan tangan sekali lagi. Ini benar-benar seorang Raja Manusia. Mata indah Yi Qingwu berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni seolah-olah dia sangat terkejut. Seseorang yang telah mati selama 2000 tahun telah hidup kembali.
Apa yang bisa lebih mencengangkan dari ini? Hal ini sudah cukup untuk membuktikan misteri dan teror sekte kuno. Fisik Raja Fana adalah fisik yang sangat menakutkan. Kalau tidak, mengapa mereka berani memberikan nama seperti itu? Dikabarkan bahwa mungkin tidak akan ada satu pun dalam puluhan ribu tahun. Ini adalah jenis tubuh yang memiliki harapan untuk berhasil menguatkan dao seseorang, legenda hidup. 3.800 tahun yang lalu, Aula Raja Manusia melahirkan seorang anak yang begitu muda. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat gembira. Ini adalah hadiah dari langit. Namun, anak kecil ini mengalami kemalangan. Dalam waktu kurang dari 100 hari, dia dikerjai dan hanya berhasil bertahan hidup setelah 3 tahun. Selama periode waktu ini, seseorang menggunakan teknik terlarang untuk mematahkan lautan reinkarnasinya dan melukai platform abadinya. Pondasinya hampir terputus, menyebabkan mereka berada di ambang keputusasaan. Balai Raja Manusia sangat marah karena hal ini. Mereka membersihkan semua orang yang mencurigakan di sekte tersebut. Darah mengalir seperti sungai dan lebih dari 10.000 mayat tertinggal. Ini adalah periode paling menakutkan dari sekte tersebut. Pada akhirnya, mereka akhirnya menggunakan teknik kuno untuk membuat anak kecil itu tumbuh dewasa. Ketika dia masih muda, kekuatannya mengguncang dunia. Namun, nasib fisik Raja Fana ini benar-benar penuh dengan kesialan. Ada beberapa kali ketika lautan reinkarnasi dan platform abadi rusak, menyebabkan kultivasinya tersebar. Kejadian 2000 tahun yang lalu adalah yang paling parah. Kebetulan Raja Gagak Emas pergi ke Aula Raja Manusia untuk merebut Sang Dewi. Dikabarkan bahwa dia meninggal tidak lama kemudian, meninggalkan warisan penyesalan. Setelah menghilang selama lebih dari 2000 tahun, seorang Raja Manusia yang berusia lebih dari 3.800 tahun pasti akan mengejutkan dunia. Li Tian menghela nafas. Tidak ada harapan baginya untuk menguatkan daunnya. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk bertahan selama bertahun-tahun. Pasti tidak ada hasil dari awal. Lautan reinkarnasinya dihancurkan ketika dia masih muda, tetapi bahkan platform abadinya pun dihancurkan. Bahkan jika makhluk abadi muncul, mereka tidak akan bisa membalikkan keadaan. Yi Qingwu menghela nafas. Seorang kultivator bisa mati dengan tubuh fisiknya, tetapi fondasi roh primordialnya tidak bisa rusak. Jika tidak, dia tidak akan memiliki harapan untuk menguatkan daunnya dan masih akan mati. Sayang sekali. Seorang Raja Manusia hanya muncul setelah 50.000 tahun, namun fondasi daunnya dihancurkan ketika dia masih muda. Jika tidak, dunia saat ini mungkin akan menjadi miliknya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Yan Yixi menghela nafas. Meski begitu, Raja Manusia di era ini, yang dilanda malapetaka dan bencana, masih sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari yang lain dan berani membunuh raja-raja yang sudah selesai. Seorang raja yang seluruh tubuhnya berkilau dan tampak seperti ditempa dari perak terbang keluar dari kapal kuno. Dia memiliki penampilan seperti seorang raja yang turun dari langit. Dia turun ke tebing kenaikan abadi dan membantai jalan ke depan. Pertempuran besar terjadi, ingin mengambil kitab suci abadi yang layak dia dapatkan. Raja Manusia bergerak. Di sisi lain, Yin Tiande menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Dia tidak mengungkapkan identitasnya. Wilayah sucinya menyelimuti daerah itu dan turun, mengunci ahli tertinggi kebajikan sejati Tao. Dia menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan menyita setengah halaman dari kitab suci abadi. Namun, situasinya saat ini sangat tidak menguntungkan. Raja keempat dan terakhir yang tiba saat ini sedang menyerangnya. Kekuatan ilahi meluap ke langit, cahayanya menenggelamkan kubah langit. Yin Tiande sangat menakutkan. Meskipun dia jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan akan runtuh, lawannya adalah raja yang hebat. Li Tian menghela nafas dalam kekaguman. Ada artefak suci di tubuhnya. Itu siap untuk dilepaskan dan melawan raja penyelesaian agung itu. Kata Yan Yixi. Saat ini, dia memegang tungku dewi di tangannya dan merasakan reaksi yang aneh. Bagaimanapun, ini adalah artefak terkenal di tangan seorang kaisar besar sejak zaman kuno. Pakaian Yi Qingwu lebih putih dari salju. Ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya yang seperti air musim gugur yang jernih sangat jernih. Seluruh keberadaannya anggun dan cerdas saat dia dengan tenang mengamati medan perang. Ye Fan juga tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan hati-hati menyaksikan pertempuran dan mau tidak mau mengakui bahwa Yin Tiande sangat menakutkan. Jika bukan karena dia secara kebetulan mendapatkan gelang berlian dan tidak menghapus jejak misterius di dalamnya, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa Yin Tiande telah tiba. Oh! Tiba-tiba, hamparan cahaya ilahi yang menyilaukan meletus dari medan perang.
Sebuah domain yang termasuk dalam atribut cahaya muncul dan mengelilingi Yin Tiande di dalamnya. Dia terbatuk-batuk mengeluarkan banyak darah dan tubuhnya terasa seperti akan terbelah. Peng! Dia melemparkan fragmen kitab suci yang ditempa dari emas darah Phoenix ke udara. Itu ditangkap oleh ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat itu. Kemudian, dia mengambil kesempatan untuk keluar dari domain. Li Tian berkata, Yin Tiande menderita kerugian besar dan akan pergi dengan kekalahan. Bahkan dengan artefak ilahi, dia bukanlah tandingan dari seorang ahli tingkat raja yang hebat. Yi Qingwu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak mengerti. Benarkah begitu? Mungkinkah dia hanya ingin mundur sementara? Pemahaman Li Tian tentang Yin Tiande memang terbatas karena orang ini terlalu menakutkan. Dia selalu menghindarinya dan tidak banyak mengerti. Suara gemuruh bisa terdengar saat orang-orang dari kuil umur panjang mengambil tindakan. Kuil Tao kuno itu adalah artefak ilahi kuno, dan pada saat ini, itu ditekan ke bawah. Sungguh sangat megah. Setiap ubin dipoles dengan tanda waktu dan mengalir dengan aura yang tak terpadamkan. Radiant King, itu adalah kitab suci milik kuil panjang umur saya. Tolong kembalikan. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari kuil Tao kuno. Hanya ada tekanan besar yang turun dari langit dan berguncang bersama dengan 18 kapal kuno. Orang keempat sebenarnya adalah Sang Raja Bersinar. Tidak heran pancarannya melesat ke langit dan menerangi langit malam. Semua orang di sini terkejut. Ini adalah ahli tingkat raja penyelesaian yang hebat yang semua orang pikir telah meninggal 800 tahun yang lalu, dan sekarang, dia muncul lagi. Masih ada orang yang mengingatku. Radiant King mengungkapkan penampilan aslinya. Dia mengenakan jubah bercahaya, matanya mengintimidasi seperti harimau. Dia mengenakan mahkota di kepalanya, dan rambut hitamnya tebal. Seluruh tubuhnya gemilang saat dia berjalan maju dengan langkah yang agung. Seolah-olah seorang raja surgawi telah turun ke dunia ini. Tubuh bersinar adalah jenis tubuh yang sangat kuat dan menakutkan yang setara dengan tubuh raja ilahi. Dikabarkan bahwa ketika Radiant King dan Divine King bergandengan tangan, Dao surgawi akan menjadi milik mereka. Swoosh! Jubah Tao itu kuno, dan di belakangnya ada 8 trigram yin yang. Di depannya ada gambar gunung, sungai, dan 10.000 lembah. Ini seperti seorang Daois tua yang berjalan dari era kuno, memberikan perasaan perubahan yang tak ada habisnya. Itu kamu, Taois Qinggu. Seseorang yang tidak memiliki tubuh raja, namun hidup sampai 3.600 tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Semua orang mengatakan bahwa Anda meninggal saat bermeditasi, tapi siapa sangka bahwa Anda masih hidup dan sehat. Raja Radiant berkata, ini aku. Ekspresi Taois Qinggu tercengang. Malam ini, bisa dikatakan sebagai pertemuan orang mati yang masih hidup. Kami teman-teman lama yang meninggal 800 tahun yang lalu, atau bahkan 2000 tahun yang lalu, bertemu lagi. Kata Radiant King. Memang, kitab suci ilahi kuno mengizinkan banyak raja-raja besar yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu untuk hidup kembali, dan berkumpul di sini untuk bertarung. Di kejauhan, Yi Qingwu dan yang lainnya menahan nafas dan diam-diam memperhatikan. Ini adalah pertemuan terhormat yang mengejutkan dunia. Sayangnya, kekuatan kita tidak cukup. Kalau tidak, itu adalah kitab suci keluarga yang abadi. Itu benar-benar membuat orang iri. Li Tian menjentikkan lidahnya. Kesempatan akan segera tiba. Yin Tiande akan mengambil tindakan, dan kita akan menjadi Yin Tiande kedua. Kata Ye Fan. Dia menyuruh yang lain melakukan persiapan. Dia memegang tungku dewi dan menara bulan di telapak tangan kiri dan kanannya. Salah satunya adalah tungku dewa yang ekstrim, dan yang lainnya adalah menara yin yang ekstrim. Keduanya merupakan akar bawaan, dan energi yin dan yang segera mengalir, membuatnya terlihat seperti dewa kuno. Cahaya ilahi yang tak pernah padam menyelimuti udara. Chapter 748 Lao Su duduk di hadapan Raja Dewa Banteng. Di bawah sinar bulan yang terang, tebing kenaikan abadi diselimuti oleh cahaya berkabut. Beberapa raja besar melakukan ekspedisi. Domain ilahi, teknik rahasia kuno, dan tanda Dao berterbangan bersamaan saat pertempuran mencapai klimaks. Setelah Taois Qinggu turun, dia melambaikan tangannya dan roh purba terbang. Itu adalah roh primordial Taois Zhengde. Semua orang tercengang, sepertinya ada jiwa di dalam roh primordial. Taois Zhengde sangat menakutkan. Sangat disayangkan dia bertemu dengan Yin Tiande. Mampu meninggalkan segumpal roh primordialnya sudah sangat kuat. Kata Yan Yixi. Belum lama ini, mereka semua telah melihat segumpal roh primordialnya melarikan diri dan melarikan diri dari bencana. Ada jiwa lain di dalam roh primordial.
San Kue Taois dari kuil Taois kuno di Nether Ridge memang menakutkan. Yi Qingwu terkejut. Taois San Kue memang berbakat, tapi seharusnya tidak terlalu dibesar-besarkan, kan? Li Tian tidak peduli. Kamu tidak mengerti Taois San Kue. Tidak banyak orang di dunia yang tahu tentang rahasianya. Sekarang dia belum mencapai kesempurnaan, akan sulit untuk mengatakannya dalam beberapa ratus tahun. Yi Qingwu mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Apa itu San Kue? Dia mengacu pada kurangnya 3 jiwa. Sejak dia masih muda, dia telah dipilih oleh kepala kuil Dao kuno Underworld Ridge Temple. Dia cocok untuk mempelajari teknik rahasia mereka yang tak tertandingi, memungkinkan para ahli tak tertandingi lainnya untuk membantunya. 3 jiwa sucinya menjadi parasit di tubuh ayahnya dan 2 ahli tak tertandingi lainnya, menjalani nutrisi dan transformasi Dao. Suatu hari, mereka akan kembali ke tubuh aslinya, dan pada saat itu, dia akan menjadi Taoist Wu. Ada rahasia seperti itu. Ye Fan terkejut. Begitu dia menjadi Daoist Wu, dia secara otomatis akan menjadi penguasa punggungan dunia bawah. Namun, itu mungkin masalah beberapa ratus tahun kemudian. Tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Dia mengkultivasi kitab suci umur panjang kuno, yang paling memakan waktu. Kalau begitu, jiwa lain dalam roh primordial barusan adalah milik Taoist San Kue dan sedang dipelihara. Taoist Qingwu mengambil tindakan, menggunakan seni rahasia kehidupan abadi. Laut biru bergerak, esensi spiritual yang tak berujung melonjak dari air, tanpa henti tumbuh dan melonjak. Raja Radiant menunjuk dengan jarinya, dan cahaya abadi yang tak terpadamkan terbang keluar. Ini adalah energi pancaran bawaannya, sebuah teknik ilahi yang dapat menghilangkan semua jenis teknik rahasia. Di dalam laut biru, kabut warna-warni membubung, diselimuti jutaan dan jutaan garis. Seluruh lautan tampak terbakar. Taoist Qingwu menunjuk dengan jari-jarinya, dan puluhan ribu esensi spiritual melonjak ke atas dengan kacau, bertabrakan dengan cahaya ilahi. Mereka hanya menguji air. Selanjutnya, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, kata Ye Fan. Seperti yang diharapkan, di saat berikutnya, sebuah adegan mengejutkan muncul. Keduanya bertukar serangan telapak tangan, menyebabkan kekosongan runtuh dan hancur. Jika Ascension Platform bukanlah tebing abadi, itu pasti sudah lama hancur. Serangan mereka sangat mencengangkan. Mereka menembus ruang dan waktu, menciptakan terowongan, melewati formasi pembunuhan kuno yang dibentuk oleh 18 kapal kuno. Mereka juga menghindari senjata suci kuil Taoist kuno kehidupan abadi. Mereka berdua menghancurkan kehampaan, seolah-olah mereka telah naik ke surga. Mereka muncul di atas laut biru, meninggalkan medan perang semula. Sebuah serangan yang mengejutkan dunia meledakkan sebuah lorong. Tiba-tiba ada potongan-potongan waktu yang menghilang dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tipe orang seperti ini terlalu kuat dan tak terukur. Ini adalah ahli tingkat raja sejati. Itu hanya ujian kecil barusan. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Lautnya tenang, dan ombaknya jernih dan jernih. Ini adalah pemandangan yang sangat tenang. 2. Mayat hidup, yang jarang memiliki lawan di dunia ini berdiri berseberangan. Meskipun mereka sangat tenang, ada niat membunuh tanpa bentuk yang melonjak. Sebuah suara keras terdengar di udara. Mereka berdua beraksi lagi. Daoist Qingwu melepaskan wilayah sucinya. Kitab suci kuno kehidupan abadi berisi Dao alami. Laut biru terhubung ke langit, dan seluruh laut timur sepertinya telah menjadi wilayah kekuasaannya. Raja Radiant mengeluarkan teriakan keras. Seluruh tubuhnya meletus dengan kemegahan ilahi. Domain ilahi Radiant muncul. Itu menyilaukan dan menyilaukan seperti cincin ilahi yang abadi, mengelilinginya. Ini adalah pertarungan yang mengejutkan dunia. Kedua belah pihak tidak menahan diri, melakukan pertarungan Divine Domain yang hebat. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah mereka tiba di awal dari awal yang absolut. Ini adalah konfrontasi Dao, perjuangan untuk menyublimkan pemahaman seseorang. Setiap kali mereka berbenturan, akan selalu ada pemandangan aneh yang muncul. Teriakan Dao yang hebat terdengar. Lebih dari 10.000 bintang kuno berkedip-kedip. Seolah-olah sebuah domain bintang berevolusi di antara mereka. Ada kekuatan misterius yang bisa membelah langit dan bumi. Itu adalah serangan lain. Semua yang awalnya menghilang. Kekuatan kehidupan muncul dalam sekejap. Tanaman tumbuh subur, dan sebuah pohon ilahi lahir. Itu berani dan kuat seperti naga. Kulit pohon itu retak, dan menghubungkan alam fana dan abadi. Pohon itu tak lekang oleh waktu, dan setiap daunnya terukir dengan pola Dao. Cahaya Dao mengalir turun darinya. Dengan serangan ketiga, semuanya menghilang. Kali ini, mereka kembali ke keabadian,
Kegelapan tak berujung, kedinginan tak berujung. Seolah-olah mereka tiba di ujung kosmos kuno, melihat akhir kehidupan. Ini adalah pertempuran yang menakutkan antara Raja Kesempurnaan Agung. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan semacam ini. Jika orang-orang dari alam kultivasi lain masuk, mereka tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Mereka akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Setiap pukulan membawa resonansi dao yang hebat, menghasilkan semua jenis pemandangan yang tak terbayangkan. Ada sekejap kekuatan ilahi yang tak terpatahkan, terukir dengan misteri abadi. Raja Cahaya, kembalikan sutra abadi ke kuil panjang umur dan kami akan melupakan hal ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak memiliki belas kasihan. Taois Kinggu berkata dengan tatapan kosong. Dia adalah seorang Taois yang sederhana dan tidak berhias yang sepertinya tidak termasuk dalam era ini. Apakah Anda pikir Anda akan menyerahkannya setelah jatuh ke tangan saya? Raja Cahaya diselimuti cahaya ilahi seperti dewa yang terlahir kembali. Rambut hitamnya tersampir di belakang mahkota emasnya. Matanya dipenuhi dengan bintang-bintang yang tak berujung seolah-olah dia sedang mendapatkan misteri pembukaan langit. Bas. Taois Kinggu tidak mengatakan apa-apa lagi. Esensi bawaan keluar dari kepalanya dan berubah menjadi awan keberuntungan. Senjata suci kuno, kuil Tao, tiba dalam sekejap. Pada saat ini, kekuatan agung, energi agung, dan suara dao surgawi mengalir seperti air terjun. Seluruh kuil Tao dipadati dengan kemegahan ilahi yang abadi. Raja Cahaya berteriak. Cahaya beraneka warna keluar dari tubuhnya. Seolah-olah ribuan bunga surgawi bermekaran pada saat yang sama, menerangi langit dan bumi. Kamu meminjam senjata suci. Mata Taois Kinggu membeku. Pihak lain tidak menunjukkan penampakan senjata itu, tapi kekuatannya pasti tak tertandingi dan tak terukur. Kuil Taois kuno umur panjang itu sederhana dan tanpa hiasan. Setiap ubin diukir dengan jejak orang suci. Pada saat ini, puluhan ribu helai kekuatan ilahi jatuh seperti tirai dari langit. Di sisi lain, Raja Iblis Surgawi sangat tidak rela. Dia meninggalkan setengah halaman dari kitab suci abadi. Darahnya mewarnai langit yang luas, dan dia hampir terbunuh. Dia meninggalkan setengah dari tubuh Iblis Surgawi dan pergi. Pada saat ini, Raja Manusia sedang bertarung melawan gagak emas di tebing kenaikan abadi. Keduanya benar-benar marah. Ini adalah akhir dari dendam lama dari 2000 tahun yang lalu. 18 kapal perunggu sedingin es menekan ke bawah. Ini adalah formasi pembunuhan yang diciptakan oleh orang suci kuno. Itu tidak kalah dengan senjata suci dengan cara apapun. Di depannya, api matahari yang halus membakar dengan ganas. Perawakan gagak emas sama mengagumkannya dengan dewa perang Parubaya. Matanya setajam pisau saat dia memegang hou bersayap gagak emas di tangannya, menyebabkan semua arah bergetar. Dendam lama, dan kelanjutan dari pertempuran dari 2000 tahun yang lalu meletus pada saat ini. Mereka tidak akan berhenti sampai salah satu pihak mati. Setengah halaman kitab suci melayang di antara mereka. Boom! Gagak emas bergerak dan mengayunkan hou bersayap gagak emas. Seolah-olah itu telah menghancurkan domain bintang kuno. Itu datang dengan kekuatan jutaan dan jutaan. Cahayanya menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan dengan aura dewa. Di kejauhan, ekspresi Ye Fan berubah. Hanya pada saat ini dia mengerti betapa menakutkannya gagak emas itu. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dia dibandingkan dengan proyeksinya di luar angkasa. Serangan ini cukup untuk menamparkan puluhan ribu Lu Crows sampai mati. Ini adalah eksistensi seperti dewa iblis, begitu kuat sehingga membuat jiwa seseorang bergetar. Tapi sekarang, dengan alamnya saat ini, sama sekali tidak ada harapan untuk menjadi tandingan. Bahkan dengan 8 batasan, itu masih belum cukup. Perbedaan dalam alam terlalu besar. Selain itu, siapa di antara karakter-karakter ini yang tidak menakjubkan? Jika tidak, bagaimana mereka bisa melewati ujian pemutusan Dao? Mereka semua memiliki tekad yang besar dan keberuntungan yang besar. Mereka juga memiliki kemampuan dari 7 batasan. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Seiring berjalannya waktu, Laut Biru dan tebing kenaikan abadi mengalami bencana besar. Raja-raja yang sukses besar bertarung sampai mati. Berapa lama kita akan bertarung? Jika ini berlangsung terlalu lama, para pembudidaya pengembara di luar negeri pasti akan khawatir. Pada saat itu akan menjadi lebih merepotkan, kata Li Tian. Tempat ini berdekatan dengan lautan luas. Niat membunuh yang mengguncang dunia semacam ini dan aura seorang raja yang sukses besar kemungkinan besar akan dirasakan oleh ras laut. Orang harus tahu bahwa ada banyak legenda di Laut Timur. Beberapa orang suci kuno telah berangkat ke laut dari sini.
Sekarang, pasti ada raja-raja di pulau-pulau seberang. Jika satu atau dua dari mereka muncul, keadaan akan menjadi lebih rumit. Yin Tiande telah muncul lagi. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, kata Yan Yixi. Pada saat ini, Yin Tiande mengeluarkan toples tanah dan berdiri di atas tebing kenaikan abadi. Hal ini menyebabkan Ye Fan salah mengira bahwa itu adalah guci jahat pemakan surga, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukan. Saat berikutnya, dia tertegun. Ada sebuah karakter, segel, pada guci tersebut. Itu adalah prasasti Prakin yang berasal dari sisi lain langit berbintang. Yin Tiande membuka toples itu, dan tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar. Cahaya itu menghubungkan langit dan bumi, dan seekor lembu besar berdiri tegak di langit. Sepertinya sapi itu akan menghancurkan dunia. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan berkilau. Bulunya mengkilap seperti kain satin hijau, dan kedua tanduknya seperti pedang. Tanduk itu tak terbatas dan kuat, seolah-olah bisa membelah langit. Ini adalah seekor lembu hijau yang sangat besar. Sapi itu mengaum dengan keras, dan tiba-tiba, angin ribut muncul. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan pemandangannya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa yang agung dengan tanduk di kepalanya. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu lembu hijau. Tentu saja, mata dan hidung lembu itu juga dipertahankan. Dia tampak seperti iblis raksasa yang belum sepenuhnya berubah. Awan hitam melingkari tubuhnya. Ye Fan tercengang. Ini adalah Raja Iblis Lembu yang hidup, berani dan kuat. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Akulah Raja Lembu Ilahi. Raungan yang menindas bergema di langit seperti guntur yang teredam. Itu mengguncang laut biru dan menyebabkan gangguan besar. Bahkan Yin Tiande sendiri tertegun. Dia memegang toples di satu tangan dan gulungan dao di tangan lainnya. Dia melihatnya berulang kali dan kemudian melihat ke arah lembu biadab itu. Aku meninggalkan celah Hangu di barat. Sudah berapa tahun? Gumam Raja Lembu Ilahi. Di kejauhan, Ye Fan hampir melompat. Sialan. Apakah ini lembu itu? Pada saat ini, jantungnya berdegup kencang. Segalanya begitu sulit dipercaya. Laozi meninggalkan celah Hangu di barat 2500 tahun yang lalu. Ki ungu menyebar sejauh 30.000 mil dan menghilang dari Tiongkok kuno. Mungkinkah yang disebut dengan Hangu Pas memiliki arti lain? Laozi mengendarai lembu ke arah barat, dan menurut situasi saat ini, dia telah memasuki galaksi. Dia meninggalkan Hangu Pas di barat, pergi ke Biduk, dan datang ke galaksi Ziwei kuno. Perjalanan ke barat, seperti itu benar-benar mengejutkan. Ye Fan menatap lembu itu. Apakah ini benar-benar tunggangannya? Mengapa disegel di dalam toples? Chapter 749 memenangkan kitab suci. Tunggangan sang ayah adalah seekor lembu raksasa dengan kepala banteng dan tubuh manusia. Sapi itu tinggi dan kokoh, dan suaranya yang bergemuruh seperti suara genderang. Di sebelah barat Hangu Pas, lembu tua ini telah tertidur selama bertahun-tahun. Zaman apa ini? Suara lembu itu seperti guntur saat ia mengamati sekelilingnya di bawah sinar bulan. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Lembu iblis ini jelas merupakan raja yang sempurna. Bagaimana bisa begitu aneh? Siapa yang telah menyegelnya? Yin Tiande juga melamun. Jelas bahwa dia memiliki pemahaman tentang toples itu, tetapi melepaskan orang sebesar itu masih tidak terduga. Gulungan di tangannya telah mencatat beberapa informasi yang relevan. Jika tidak, dia tidak akan membaliknya lagi dan lagi saat ini. Dia tidak menginginkan apapun selain menangkap koboi ini dan menginterogasinya secara detail. Raja manusia dan gagak emas sama-sama berhenti. Kemunculan iblis lembu yang kuat ini cukup menjadi ancaman bagi mereka, jadi mereka tidak melanjutkan pertarungan. Di kejauhan, pertempuran antara Taois Kinggu dan Raja Bersinar masih berlangsung. Keduanya tidak terpengaruh sama sekali dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Saudara Kerbau, Ye Fan benar-benar ingin memanggil. Seseorang harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dari sisi lain langit berbintang. Tidak, itu pasti seekor lembu. Namun, pada akhirnya dia menahannya. Bagaimanapun, ada beberapa raja penyelesaian besar di sini. Meskipun lembu ini berada di alam raja, ia mungkin tidak bisa menonjol dan menekan mereka semua. Selain itu dilepaskan oleh Yin Tiande, jadi mungkin di bawah kendalinya. Mungkin ada beberapa perubahan. Ye Fan hanya bisa menonton dari jauh. Meskipun darahnya mendidih, dia tidak punya pilihan selain menunggu dalam diam. Siapa kamu? Gagak emas bertanya dengan acuh tak acuh.
Meskipun eksistensi yang kuat telah tiba, ekspresinya masih sedingin biasanya seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Dewa Iblis. Malaikat lembu, aku belum pernah mendengar tentangmu. Kamu berasal dari benua mana? Mungkinkah Anda seorang kultivator pengembara dari luar negeri? Raja manusia mengenakan sepasang sepatu bot tertinggi. Dia berdiri dengan anggun di atas awan yang penuh keberuntungan. Lembu itu akhirnya menjadi tenang. Matanya yang besar terus menatap ke sekeliling sambil berkata, siapa yang memanggil raja ini? Oh, jadi itu kamu. Dia menatap Yin Tiande dan melihat guci di tangannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihatnya dengan hati-hati. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Lembu tua ini bukan tubuh saya yang sebenarnya, jadi saya hanya punya waktu 2 jam. Tapi jangan khawatir, kekuatanku tidak terbatas, jadi aku bisa memenuhi keinginanmu. Raja Lembu, tolong bergerak dan raih separuh lainnya dari kitab suci yang berharga itu. Suara Yin Tiande rendah dan serak. Dia sudah tenang. Meskipun banteng ini sedikit aneh, itu tidak menyebabkan emosinya bergejolak. Baiklah. Banteng ini ditinggalkan selama 2 jam untuk mencegah pewarisnya mati sebelum waktunya atau menghadapi bahaya. Sepertinya Anda tidak membutuhkan perlindungan ini lagi. Anda dapat menggunakannya untuk menyelesaikan misi Anda. Kemudian, dia mengeluarkan raungan keras. Laut Timur melonjak, dan ombak biru tampak seperti akan menyerang bulan perak, mengguncang langit. Kesombongan yang tak tahu malu. Gagak emas tidak berekspresi. Sungguh sombong. Raja manusia juga mencibir dengan dingin. Kalian semua meremehkan banteng ini. Aku belum muncul selama bertahun-tahun. Apa tidak ada orang yang mengenaliku sejak era Hangupas? Lubang hidung lembu itu melebar, dan kemudian mengeluarkan gelombang suara barbar. Mo. Raungan banteng biadab ini tampak seperti bintang-bintang di langit yang akan jatuh. Kekuatan ilahi yang menakutkan, dan ini jelas merupakan seorang ahli puncak. Avatar yang ditinggalkan oleh lembu biru juga memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh mengejutkan. Jika Raja Lembu dari 2000 tahun yang lalu masih hidup, dia pasti akan lebih menakutkan. Gagak emas mengguncang lengan kanannya, dan sayap emas besar yang cemerlang seperti emas abadi muncul. Kepakan itu menghasilkan badai yang deras dan menekan gelombang suara. Bukankah itu hanya setengah halaman dari kitab suci kuno? Itu ditempa dari emas darah burung Phoenix. Berani sekali. Saat itu, kami tidak bisa menemukan satu butir pun bahkan setelah mencari di seluruh dunia. Mata lembu biru itu sebesar lonceng perunggu. Dia mengulurkan tangan berbulu raksasa dan meraih ke depan. Di langit yang jauh, pikiran Ye Fan sama sekali tidak tenang. Bagaimanapun juga, ini adalah gunung kuno Tiongkok yang bijaksana. Setelah 2000 tahun, akhirnya muncul di sisi langit berbintang ini. Itu benar-benar mengejutkan. Dentang. Serangan gagak emas sangat lugas dan tidak berperasaan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan saripati matahari. Esensi matahari berubah menjadi pohon suci fusang emas yang melesat ke arah tangan lembu biru. Lembu emas mengeluarkan teriakan aneh dan memuntahkan seteguk energi lembu liar. Energi putih berubah menjadi tanda ilahi Dao dan terbang ke depan untuk menekan pohon suci fusang emas. Seni asal-usul Raja Lembu Besar. Lembu biru itu meraung. Tubuhnya membesar menjadi sebesar gunung saat dia berdiri tegak di langit. Setiap helai rambutnya setebal ember air, dan seluruh tubuhnya seperti pohon kuno yang menjulang tinggi. Awan hitam menggulung di sekitar tubuhnya, dan aura iblisnya melonjak ke langit. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya lembu biru itu. Bahkan gagak emas yang seperti iblis pun merasa agak berat. Dia belum pernah melihat raja sekuat itu sebelumnya. Hanya dalam hal kekuatan murni, bahkan dia tidak bisa menahannya. Bas. Gagak emas melambaikan belalang emas bersayap hitamnya dan langsung mengeluarkan senjata suci kuno. Kekuatan semacam ini tak terlukiskan dan bahkan bisa menghancurkan langit. Sapi biru itu mengeluarkan teriakan aneh dan menunjukkan ekspresi heran. Dia tidak punya pilihan selain menghindari senjata suci semacam ini. Dia berguling 18 kali dan menghindar dengan susah payah. Anak nakal, berikan aku senjata suci itu. Aku belum menjadi orang suci, jadi aku butuh senjata yang cocok. Yin Tiande mengirimkan suaranya ke lembu itu, sepertinya mengatakan sesuatu kepadanya. Segera, lembu itu menjadi sangat meremehkan. Kamu tidak terlihat seperti hal yang baik, tidak peduli bagaimana aku melihatmu. Lupakan saja, ini adalah tugasku. Aku akan menyebar dengan angin dalam 2 jam. Tak terlihat, tak terpikirkan. Dia dengan cepat tiba di hadapan Yin Tiande dan tampaknya mengeluarkan senjata suci. Dia menyimpannya di dalam tubuhnya tetapi tidak mengungkapkannya.
Dia berencana menggunakannya untuk menghadapi belalang emas bersayap hitam. Yin Tiande sepertinya mengatakan sesuatu pada lembu itu sebelum menghilang dari tempatnya semula. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dengan senjata suci ini di tangan, dunia adalah milikku. Saya pasti akan mendapatkan setengah halaman dari kitab suci kuno ini. Lembu biru menunjukkan kekuatan ilahi. Si keparat Yin Tiande ini terlalu pandai bermain-main. Bagaimana dia bisa membuat raja berkepala lembu? Tidak ada keadilan di dunia ini. Li Tian sangat marah. Yan Yixi dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Lembu biru ini layak untuk rasnya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu benar-benar berantakan seperti Niu Sisan. Laozi, Sakyamuni, kemana kalian pergi? Jejak kaki seperti apa yang kalian tinggalkan? Ye Fan merenung. Apa yang terjadi hari ini berdampak besar pada dirinya. Dia datang dari sisi lain langit berbintang. Dia adalah orang kuno dari kampung halamanku. Terlalu banyak hal yang telah terjadi dan menjungkirbalikkan pemahaman saya. Ye Fan menghela napas pelan. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, tidak, kita harus mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Yi Qingwu juga berkata, Yin Tiande mungkin telah pergi untuk merebut separuh lainnya dari kitab suci abadi itu sendiri. Tidak peduli apa, kita harus mengambil tindakan sekarang. Jika tidak, separuh lainnya dari kitab suci kuno ilahi kemungkinan besar akan direbut oleh Yin Tiande. Yan Yixi menatap langit di atas laut. Pada saat ini, gerakan Daoist King Gu dan Radiant King telah melambat. Karena mereka telah bertarung selama beberapa ribu putaran, mereka berdua kelelahan. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Setengah halaman dari kitab suci kuno yang telah direbut Radiant King melonjak ke langit. Itu sangat menyilaukan dan keluar dari telapak tangannya. Teriakan burung Phoenix dan tangisan burung Phoenix terdengar dari setengah halaman darah Phoenix. Awan keberuntungan muncul dari dalam dan berubah menjadi sosok manusia yang terbang menjauh sambil memegangnya. Satu ki berubah menjadi 3 ki murni. Ye Fan berkata dengan suara yang dalam. Radiant King mengeluarkan raungan panjang. Bahkan seekor bebek yang sudah dimasak pun terbang menjauh. Ini membuatnya sangat marah. Seni ilahi yang bercahaya melesat keluar, dan satu untai menguapkan lautan giok. Puluhan ribu helai melesat pada saat yang sama, hampir bertentangan dengan zaman kuno. Setengah halaman dari kitab suci emas merah darah Phoenix disita oleh Yin Tiande setelah dia membunuh Taoist Zhengde. Kemudian, dia terluka parah oleh Radiant King dan kalah lagi. Jelas terlihat bahwa ada untaian energi yang terkandung di dalamnya, dan itu direbut lagi pada saat yang genting. Daoist King Gu dengan ringan berteriak dan mengejar Radiant King. Namun, pada saat ini, dua sosok lagi terbang mendekat. Salah satunya adalah seorang pria tua berambut putih dengan tongkat di tangannya. Yang satunya lagi adalah seorang pria besar dengan janggut yang kokoh. Dia seperti harimau yang menghembuskan angin. Mereka adalah dua orang raja. Serangan tiba-tiba mereka mengejutkan Taoist King Gu dan Raja Radiant. Mereka tidak menyangka akan ada lebih banyak orang yang muncul. Peng! Pria tua berambut putih dengan tongkat itu mengalami serangan dan terbang mundur sambil memuntahkan seteguk besar darah. Pria kuat dengan janggut keriting itu bahkan hampir terbelah. Dia tidak bisa menghentikan kedua raja besar itu. Namun, hal ini menunda kecepatan pengejaran mereka. Selain itu, mereka tidak peduli tentang hal lain dan menyerang lagi, menjerat mereka tanpa henti. Seperti yang diharapkan, itu adalah satu ki yang berubah menjadi 3 ki murni. Bahkan jika dua untaian energi vital ini hancur, itu tidak ada hubungannya dengan tubuh utama. Yin Tiande tidak keberatan mengorbankan mereka. Ekspresi Yan Yixi dan yang lainnya berubah. Tidak ada salahnya mengejar sekarang. Ketika inkarnasi itu menghilang, kita bisa merebut kitab suci dan menggunakannya untuk menguntungkannya. Di dunia saat ini, kecuali orang suci muncul, tidak ada yang bisa bersaing dengan Ye Fan dalam hal kecepatan. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan pemahamannya tentang Dao semakin dalam. Teknik garis itu seperti mimpi dan memiliki kecepatan tercepat di dunia. Di bawah sinar bulan yang cerah, sesosok tubuh melesat ke depan di lautan luas. Inkarnasi Yin Tiande jelas memiliki teknik terlarang, dan kecepatannya hampir tak tertandingi. Ia menghabiskan semua energi esensinya untuk melarikan diri. Dia adalah seorang ahli tingkat raja, jadi selama dia jauh dari raja-raja penyempurna yang hebat, setengah halaman dari kitab suci kuno akan segera menjadi miliknya. Satu ki yang berubah menjadi 3 ki murni memiliki batas waktu. Tidak lama kemudian, dia akhirnya menghilang. Namun, dia tiba di depan platform formasi kuno dan berhasil memasukinya. Dia ingin menyeberang dan pergi. Pada saat ini,
Ye Fan tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Lingkaran emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari kehampaan. Titik yin dan yang adalah tungku dewi dan menara bulan. Itu adalah senjata suci yang dan yin yang ekstrim. Hong. Begitu lingkaran Tai Chi emas turun, platform formasi kuno itu runtuh. Yin Tiande yang baru saja memasuki kehampaan segera terlempar keluar. Mata Yin Tiande menyerangkan dua sinar cahaya ilahi yang tak tertandingi. Pada saat yang genting ini, seseorang datang untuk membunuhnya, menyebabkan dia gagal di ambang kesuksesan. Pada saat ini, lupakan tentang pertarungan, bahkan sulit baginya untuk mempertahankan tubuhnya. Segera setelah itu, dia memudar dan hampir menghilang. Ye Fan turun dari langit. Sebuah tangan emas besar mengulurkan tangan dan meraih setengah halaman kitab suci itu. Tidak ada ruang untuk melawan. Mata Yin Tiande sangat dingin. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat ini terjadi, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Ini adalah jenis rasa sakit yang hebat yang membuatnya sangat marah. Dia memeras otaknya untuk merebut kitab suci ilahi kuno itu, dan saat dia hampir berhasil, semuanya hancur pada saat terakhir. Ini benar-benar kebencian besar yang tidak bisa diselesaikan. Peng! Ye Fan meraih kertas emas merah darah Phoenix di tangannya. Itu sangat panas, dan tangisan burung Phoenix bisa terdengar. Cahaya warna-warni mewarnai separuh langit menjadi merah. Itu sangat cemerlang dan menyilaukan. Yin Tiande mengeluarkan raungan keras. Dia benar-benar tidak mau menerima ini secara ekstrim, tapi dia tidak berdaya. Tubuhnya akan segera menghilang. Pada akhirnya, masih mata Ye Fan yang berkedip-kedip dengan cahaya ilahi. Dia menghancurkannya dengan satu tamparan, membuatnya menghilang dari tempat ini. N. Chapter 750 Teras Kaisar Kuno. Wilayah Bintang Biduk, wilayah utara tanah terlantar timur, di dalam pegunungan kuno. Puluhan ribu urat nadi melintasi daerah itu, masing-masing seperti naga yang ganas. Seolah-olah mereka telah disegel di sini oleh dewa. Setiap gunung menjulang tinggi ke awan dan terhubung ke langit. Keagungan dan keagungan mereka adalah penggambaran yang paling realistis. Di sebuah lembah megah yang telah sunyi selama bertahun-tahun, air terjun besar yang telah mengering di era kuno muncul sekali lagi. Air terjun ini bergemuruh dalam hamparan air putih yang luas. Tanah berbatu yang awalnya tandus telah tumbuh selama ribuan mil, tetapi dalam beberapa hari terakhir, tunas-tunas telah muncul dari tanah dan mekar dengan penuh vitalitas. Setelah beberapa hari, aroma obat-obatan tua tercium di udara seolah-olah telah tumbuh selama ribuan tahun. Pohon-pohon roh juga muncul, berkilauan dan memancarkan aroma buah. Semua jenis tanaman giok dan bunga-bunga eksotis muncul, penuh dengan vitalitas. Energi spiritual melonjak ke langit dan tanda-tanda keberuntungan mengelilingi lembah. Ini adalah sebuah keajaiban. Di wilayah tengah, sebuah istana kuno yang megah melayang dari jurang dan muncul di tengah lembah. Ini adalah tempat penting bagi klan kerajaan kuno, Lembah Roh Ilahi. Hari ini, ada pertemuan penting. Di dalam istana, perwakilan dari klan kuno berkumpul, menghadap ke panggung ilahi yang mempesona. Itu ditutupi dengan simbol dan menyerangkan tanda dao yang tak ada habisnya. Mengapa kita tidak bisa merasakan aura para pendahulu? Apa yang terjadi di sana? Apakah sesuatu terjadi pada mereka semua pada saat yang sama? Itu tidak mungkin. Siapa yang bisa membunuh begitu banyak raja? Menurut catatan klan, ada 3 orang bijak agung di antara raja-raja kuno yang paling kuat. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi mereka? Sudah 12 tahun. Apa yang terjadi? Mengapa kita merasakan aura mereka selama periode ini dan kemudian berhenti? Ada juga hubungan garis keturunan di dalam klan, tapi terputus-putus. Mungkinkah hanya ada satu raja kuno dari klan naga terang yang tersisa? Lupakan saja, kita harus segera menyelesaikannya. Jika tidak, berbagai klan tidak akan damai. Keberadaan macam apa yang bisa menghancurkan para raja kuno dan sage agung itu? Jika tidak ada cara lain, biarkan orang-orang suci yang tertidur dari berbagai klan terbangun dan biarkan mereka mengambil alih. Jangan bertindak gegabah. Wilayah Bintang Biduk terlalu aneh. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai menakutkan. Kalian semua tahu berapa banyak karakter menakutkan yang tertarik saat itu. Mereka semua mencari sesuatu. Gunung Kaisar kuno telah diambil alih oleh seorang raja manusia yang sangat jahat bernama Wuxi. Bahkan makhluk ras kuno di dalamnya tidak tahu apa yang telah terjadi di sana selama bertahun-tahun. Bukankah ada bunyi lonceng yang menakutkan belum lama ini? Memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Pangeran Surgawi mengatakan bahwa itu kemungkinan besar adalah perbuatan seekor anjing dan tidak perlu terlalu khawatir.
Lagi pula, dia datang dari Gunung Kaisar kuno, jadi dia sedikit banyak memiliki pemahaman. Baiklah, aktifkan altar dewa yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno dan coba panggil lagi. Tidak peduli apapun, pasti akan segera ada hasilnya. Bas. Dengan suara lembut, altar dewa di tengah bergetar. Kemudian, itu menjadi benar-benar tembus cahaya, dan cahaya ilahi yang cemerlang dengan cepat mengalir ke cakrawala abadi. Semua jenis rune mengalir, seolah-olah terowongan ruang waktu telah dibuka, menghubungkan ke era purba, dan juga menghubungkan ke sisi lain dari langit berbintang. Setelah beberapa saat, di langit di atas lautan luas wilayah bintang kuno Ziwei, tubuh Ye Fan tiba-tiba bergetar. Indra tajamnya mendeteksi jejak ketidaknormalan. Mayat Raja Primordial berkepala naga yang disegel olehnya sepertinya bergetar. Situasi ini sudah sering terjadi. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya dalam hati. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Di tangannya ada setengah halaman dari kitab suci emas merah darah Phoenix. Kabut mengalir, membuat tangannya tampak tembus pandang. Dia membiarkan Yi Qingwu dan yang lainnya melihatnya bersama-sama. Li Tian berkata, coretan macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa mengenali satu kata pun? Sepertinya ada semacam jejak, dan itu rusak. Saya tidak bisa memahaminya sama sekali. Yi Qingwu berkata, ini semacam jejak primordial. Bahkan jika itu kehilangan sudut atau untaian, itu tidak dapat dipahami. Tidak heran tidak ada kemajuan atau panen setelah diawetkan di dua sekte kuno selama bertahun-tahun. Itu berarti kita harus mengumpulkan separuh lainnya dari kitab suci abadi. Yan Yixi bertanya. Yang lain semua bersemangat, tetapi juga menyesal. Ini adalah kitab suci kuno legendaris para dewa. Selama seseorang berhasil membudidayakannya, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka menginginkannya. Siapa yang tidak akan tersentuh? Ayo pergi dan terus memperebutkan Xiao Dezi dan kumpulkan separuh kitab suci abadi lainnya, kata Li Tian. Kita harus tahu bahwa di tebing kenaikan abadi ada Raja Manusia, Raja Gagak Emas, dan Lembu Hijau yang bertarung. Salah satu dari mereka akan cukup untuk membunuh mereka berkali-kali. Meskipun mereka tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan, mereka masih diam-diam kembali. Tentu saja, mereka berada lebih dari 100 li jauhnya dan tidak berani mendekat. Pertempuran besar berlanjut, tapi setengah dari kitab suci emas merah darah Phoenix telah jatuh ke tangan seseorang dan menghilang. 18 kapal kuno berguncang bersama. Kemegahan yang cemerlang berkembang, dan pada saat ini, mereka menjadi satu. Mereka menjadi kapal ilahi yang kokoh dan abadi yang melayang di atas kepala Raja Manusia. Itu adalah formasi pembunuhan kuno, serta senjata suci. Saat ini, itu memancarkan riak satu demi satu. Itu menunjukkan kekuatan formasi dewa, serta menjalankan tugas senjata. Meskipun Raja Manusia sudah tua, dia masih memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Jubah perang peraknya berkibar tertiup angin saat dia maju dengan kepala terangkat tinggi. Jubah perang peraknya berkibar-kibar saat dia menghantam dengan setiap tinjunya. Seolah-olah alam semesta kecil kuno akan runtuh dengan setiap serangan. Kekuatan ilahi yang dimilikinya tak tertandingi. Inilah Raja Manusia yang menakutkan. Energi darah Raja Gagak Emas berada di puncaknya. Dengan Blackwing mengalir emas Hou di tangan, kekuatannya menekan dunia. Rambut emasnya yang acak-acakan berserakan di belakangnya, dan keberaniannya yang luar biasa tak terbendung. Dia menyerang Raja Manusia di satu saat, dan kemudian menyerang tunggangan orang tua itu di saat berikutnya. Pertempuran itu sangat intens. Seni asal-usul Raja Lembu yang hebat. Lembu Hijau meraung dengan keras. Seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Gunung-gunung iblis kuno muncul satu demi satu di sekelilingnya. Awan gelap bergelombang dan energi iblis meluap ke langit. Kekuatan sucinya tak tertandingi. Bahkan di kejauhan, Ye Fan tercengang. Dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan sebesar itu sebelumnya. Belum lagi teknik daunnya, hanya kekuatannya saja yang jauh melampaui raja-raja penyempurna hebat lainnya. Dia praktis bisa menghancurkan langit dengan satu tangan. Dia setinggi gunung dan memiliki kepala banteng dan tubuh manusia. Setiap helai rambutnya setebal ember air, dan ketika dia jatuh, rambutnya bisa meruntuhkan kekosongan. Sungguh luar biasa. Kekuatan macam apa yang telah dia tuangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan lembu ini terlalu menakutkan. Belum lagi teknik daunnya, hanya kekuatannya saja yang seharusnya sebanding dengan orang suci, bukan? Li Tian tidak bisa berkata-kata. Raja kekuatan nomor satu di dunia saat ini. Kata Yan Yixi. Alam semesta yang sunyi itu selalu dingin dan gelap. Bintang-bintang kuno dengan kehidupan jarang ditemukan,
Tetapi ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya, sehingga mustahil bagi orang untuk menjelajahi semuanya. Boom! Pada akhirnya, kapal kuno di atas kepala Raja Manusia menghujani puluhan ribu tanda dao. Gagak emas juga mengayunkan raungan dewa kuno, dan kerbau biru mengedarkan roh elemen kekacauan. Jurus Raja Lembu Raksasa dilepaskan dengan bantuan senjata suci di tubuhnya. Ketiganya saling bertempur dan menyerang satu sama lain, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Tidak ada yang terlihat di tengah-tengah cahaya yang menyilaukan. Setelah sekian lama, tempat itu meredup dan berubah menjadi lubang hitam besar di kehampaan. Ketiga raja itu telah menghilang. Di mana mereka? Di mana setengah halaman dari kitab suci kuno itu? Li Tian menatap dengan mata lebar. Menghancurkan keabadian. Ketiganya terlalu menakutkan. Mereka benar-benar melepaskan serangan yang begitu menakjubkan. Yi Qingwu menghela nafas pelan. Hampir tidak mungkin bagi seorang raja untuk melepaskan adegan seperti itu. Mereka hampir setingkat dengan orang suci, dan pertempuran antar raja seperti itu hanya terjadi beberapa kali selama berabad-abad. Mereka telah menghancurkan keabadian dan muncul setidaknya puluhan juta mil jauhnya. Mungkin mereka berada di lautan tak terbatas, benua lain, atau bahkan di luar angkasa. Sepertinya saya tidak bisa mendapatkan setengah halaman dari kitab suci abadi. Yan Yixi menghela nafas panjang. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk memahami kitab suci yang tidak lengkap? Ye Fan tidak mau menyerah. Yi Qingwu berkata, menurut legenda, ada sebuah metode, tapi terlalu sulit. Jika tidak, mengapa sekte kuno yang mendalam seperti Aula Raja Manusia dan Biara Umur Panjang tidak pernah mendapatkannya? Tidak ada yang tahu metode kuno seperti apa yang dibutuhkan untuk menerobos jejak primordial. Setengah halaman lainnya seharusnya tidak diambil oleh Xiao Dezi, kan? Bajingan ini memiliki banyak metode yang menantang surga. Kita tidak bisa membiarkan dia memahaminya, kata Li Tian. Yang lain terguncang. Mereka masih ingat ekspresi Banteng Iblis dan Yin Tiande saat mereka berbisik-bisik. Banteng Iblis mengatakan bahwa Yin Tiande tidak tampak seperti orang yang baik dan sepertinya memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Saya memiliki setengah halaman dari kitab suci abadi dan dia memiliki setengah halaman dari kitab suci kuno. Akan sulit untuk menggabungkannya. Mari kita lihat siapa yang bisa melihat misteri surga terlebih dahulu, kata Ye Fan. Mereka hanya bisa pergi dan tidak berani tinggal terlalu lama untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bisa mendapatkan setengah halaman dari kitab suci kuno itu sudah merupakan berkah surgawi. Beberapa hari kemudian, dunia terguncang. Aula Raja Manusia dan Biara Umur Panjang bertukar kitab suci kuno, tetapi pada akhirnya, mereka dicegat dan dibunuh. Mereka berdua kehilangan kitab suci purba. Begitu berita itu menyebar, dunia menjadi gempar. Banyak orang yang tidak mempercayainya sama sekali. Seberapa kuatkah kedua sekte kuno ini? Siapa yang bisa menandingi mereka? Hanya ketika seseorang mengatakan bahwa beberapa raja penyempurna yang hebat telah muncul, orang-orang kehilangan suara dan menatap kosong. Raja Manusia, Raja Iblis Surgawi, Raja Bersinar, Taois Qingwu, siapa di antara mereka yang bukan orang yang sudah mati? Mereka semua adalah raja yang memerintah dunia di masa lalu. Mereka benar-benar hidup kembali. Raja Gagak Emas dan seorang raja yang tidak dikenal beraksi. Hal itu sama mengejutkannya. Tidak ada kekurangan raja-raja besar yang hebat di dunia ini. Semua kekuatan besar merasa ngeri. Hilangnya kitab suci kuno membuat seluruh dunia mendidih. Para ahli dari seluruh dunia keluar untuk mencarinya. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, semua benua terguncang dan lautan juga berada dalam situasi yang berbahaya. Semua pembudidaya dikerahkan. Itu hanya satu halaman dari kitab suci yang abadi, namun itu membuat orang-orang di dunia menjadi gila. Badai yang ditimbulkannya melebihi imajinasi semua orang. Banyak insiden berdarah terjadi. Sejak saat itu, dunia menjadi gelisah. Semua orang mencari, terutama Aula Raja Manusia dan Biara Umur Panjang. Mereka seperti menjadi gila. Yin Tiande, bajingan itu, benar-benar tidak terganggu. Dia meniru orang-orang kuno yang mengendarai banteng ke barat dan muncul lagi kemarin lusa. Seseorang melihat energi ungu menyebar sejauh 8.000 li. Dia memahami dao di gurun yang luas. Li Tian meninju tinjunya. Dia benar-benar berharap Raja Manusia dan yang lainnya akan menemukan masalah untuknya. Sangat tenang. Apakah dia benar-benar akan memahami dao atau dia tidak kenal takut? Bahkan jika beberapa raja penyelesaian yang hebat mencurigainya, dia pasti akan memiliki jalan untuk mundur. Dia tidak akan berada dalam bahaya, kata Yi Qingwu.
Setelah melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggu 1 bulan lagi. Kita akan menyerang kuil 8 penglihatan pada bulan purnama berikutnya, kata Ye Fan. Ini. Bagaimana jika Xiao Dezi bersembunyi di dalam kuil? Li Tian khawatir. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, wilayah bintang kuno Ziwei terguncang, dan kerusuhan menyebar kemana-mana. 1 halaman dari kitab suci kuno para dewa telah memicu pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan rumor yang tidak berdasar itu menarik banyak ahli. Pada malam bulan purnama, Ye Fan dan yang lainnya tiba di luar wilayah suci Taiking. Pada tengah malam, terdengar suara keras. Mereka mengikuti ingatan roh primordial roh ular dan mencari sepanjang jalan. Mereka menggunakan alat ilahi yang kuat untuk menghancurkan dunia kecil ini dengan paksa dan masuk. Kuil 8 penglihatan. Tepat di depan mereka, energi ungu memenuhi udara. Sebuah menara pengawas kuno berdiri tegak. Itu tidak terlalu megah, tapi memiliki aura untuk menekan dunia. Awan dan kabut naik. Kuil 8 penglihatan itu seperti aula dewa yang abadi. Ada aura Dao yang luar biasa yang beredar, membuat orang merasakan penghormatan yang mendalam. Dao dapat dikatakan, tetapi itu bukan Dao. Nama dapat disebutkan, tetapi itu bukan nama. Tanpa nama, awal dari langit dan bumi. Terkenal, ibu dari segalanya. Ketika mereka semakin dekat, istana ungu ini memancarkan sejenis kekuatan tertinggi, 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 tertinggi. Ada tulisan suci yang terukir di atasnya. Kitab suci apa ini? Kitab suci apa ini? Li Tian dan Yan Yixi terkejut. Mata indah Yi Qingwu juga dipenuhi dengan kemegahan. Istana ini penuh dengan kitab suci. Itu misterius dan tak terduga.